Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu bridge driver motor ya. Nah, di sini eh, saya sebagai perwakilan dari kelompok workshop sistem analog. Dan kelompok saya sendiri terdiri dari Septian Bagus Jumantoro dengan NRP 322160039. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Adi Saputra dengan NRP 322160053. Dan ada teman saya lagi, Muhammad Rifki Ardiansyah dengan NRP 322160044. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, mungkin langsung akan muncul pertanyaan, apa itu hybrid ya? Nah, kalau dari pengertiannya sendiri, bridge adalah rangkaian yang dapat mengatur tegangan pada outputnya dengan acuan input PWM yang diberikan. Nah, untuk rangkaiannya sendiri bisa dilihat pada sebelah kiri layar ya. Nah, ini terdiri dari beberapa komponen. Contohnya di sini ada resistor, resistor berjumlah 4 buah, lalu ada transistor juga 4 buah, dan ada motor DC. Nah, kenapa kok disebut hybrid gitu ya? Nah, disebut hybrid sendiri itu karena rangkaiannya ini kan mirip seperti huruf H begitu. Nah, selanjutnya bagaimana rangkaian hybrid ini bekerja? Sebenarnya rangkaian hybrid ini bekerja karena adanya switch yang tersambung pada masing-masing titik ya. Nah, contohnya di sini ada switch A, B, C, dan D. Nah, ketika switch A, B, C, dan D ini tidak terhubung gitu, maka VCC atau tegangan inputnya kan tidak akan masuk ke motor ya. Nah, sedangkan semisal kalau switch A ini terhubung, lalu switch D ini terhubung, kan akan ada arus yang mengalir ke titik A, lalu mengalir melewati motor, melewati titik D, langsung ke ground, sehingga motornya bisa berputar. Nah, saat melewati titik A, lalu melewati titik D ini, motor akan berputar ke kanan atau biasa disebut dengan CW ya, clockwise begitu. Nah, sebaliknya jika A dan D ini terputus dan B dan C ini tersambung, maka arus yang lewat ini akan melewati B, lalu mengarah ke arah kiri, melewati motor, dan langsung ke switch C dan mengarah ke ground. Sehingga arus yang mengalir ini akan mengarah ke kiri, sehingga juga akan memutar motor ke kiri atau CCW ya, counter clockwise begitu. Nah, selanjutnya untuk rangkaiannya. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian hybrid ini? Yang pertama pasti ada motor DC ya. Motor DC ini kan sebagai motor yang di tengah itu. Terus pasti sumber tegangan. Di sini bisa memakai baterai atau bisa memakai sumber tegangan lainnya seperti power supply. Terus di sini ada transistor PNP dan transistor NPN juga. Nah, terus ada resistor, mungkin kabel juga dibutuhkan ya sebagai jalur yang akan dilewati oleh tegangan nantinya. Nah, sebelum lanjut ke selanjutnya, mungkin bisa dibahas apa itu PNP transistor dulu ya. Nah, transistor PNP ini sebuah transistor yang akan menyala ketika arus kecil yang mengalir dari emitor ke basis transistor. Nah, untuk menjalankan arus dari emitor ke basis dibutuhkan perbedaan tegangan sekitar 0,7 volt. Nah, kenapa kok dibutuhkan perbedaan tegangan sekitar 0,7 volt? Nah, di dalam transistor sendiri ini ada dioda. Nah, dioda itu akan mengurangi tegangan yang masuk itu sebesar 0,7 volt. Nah, kalau tegangan yang masuk saja kurang dari atau sama dengan 7 volt, kan pasti kalau melewati transistor akan terpotong habis ya oleh transistor. Misal kalau tegangannya lebih dari 7 volt, misal 2 volt, terus masuk ke transistor akan dipotong 7 volt, berarti tegangan yang tersisa masih 1,4 volt begitu. Nah, dengan mengatur tegangan dasar pada PNP menjadi 0,7 lebih rendah dari emitor, maka transistor akan aktif dan memungkinkan untuk arus mengalir dari emitor ke kolektor. Nah, seperti itu cara kerja transistor PNP. Nah, selanjutnya ada NPN transistor ya. Nah,
Di NPN transistor ini ketika arus mengalir dari basis ke emitor, transistor akan menyala sehingga arus yang lebih besar dapat mengalir ke kolektor dan emitor. Nah, ada hubungan antara ukuran keduanya arus. Ini disebut penguatan transistor. Itu berarti jika semisal kita memiliki 0,1 ampere ya yang mengalir dari basis ke emitor, maka nanti kita akan memiliki 10 miliampere ya atau 100 kali lebih lebih besar ya yang mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, itu karakteristik dari NPN transistor. Nah, selanjutnya sebelumnya pada rangkaian yang pertama tadi. Nah, di sini tuh kita yang transistor yang atas ini kita memakai PNP dan dua transistor yang bawah ini memakai NPN. Nah, kenapa begitu? Kita lihat pada slide yang ini. Nah, ini adalah simulasi ketika bagaimana jika sebuah motor dialiri tegangan melalui transistor PNP dan dialiri tegangan oleh transistor NPN. Nah, seperti pada gambar yang sebelah kiri atas ini ya. Ini kan transistor PNP. Nah, saat tegangan masuk 12 volt ke transistor, maka eh, motor akan menerima tegangan sebesar 9,3. Nah, kenapa kenapa kok bisa dapat 9,3 ya? Ya karena arus yang masuk ini kan 12 volt. Nah, lalu akan dikurangi oleh dioda yang ada di dalam transistor sendiri itu kan 0,7, lalu dikurangi tegangan yang masuk dari kaki basis ya. Nah, di sini kan di setting 3,3. Jadi mungkin 12 volt dikurangi 3,3 dikurangi 0,7. Nah, itu hasilnya sekitar 9,3 volt begitu. Nah, selanjutnya terkadang juga di dalam rangkaian bridge itu terdapat dioda. Nah, fungsi dari dioda sendiri itu kan untuk membatasi tegangan yang masuk ya. Nah, kenapa kok harus dibatasi tegangan yang masuk itu? Nah, kalau kita lihat dari karakteristik motor sendiri, gitu kan. Nah, kalau semisal motor itu berputar, itu motor pasti akan menghasilkan tegangan. Nah, takutnya saat motor ini menghasilkan tegangan, itu tiba-tiba tegangannya melonjak, terjadi lonjakan tegangan sehingga arus yang masuk ke motor itu lebih kecil daripada tegangan yang masuk ke motor itu lebih kecil daripada tegangan yang dihasilkan motor sehingga kan eh, tegangannya bukan mengarah ke motor tapi tegangan dari motornya yang akan mengarah ke transistor. Nah, terus misal kalau kita ingin memprogram sebuah bridge ini kan pasti di basis transistornya akan diberikan microcontroller itu ya. Nah, takutnya tegangan yang melonjak besar itu tadi dapat merusak chip dari mikrokontroler itu sendiri gitu. Makanya diberikan dioda supaya saat uh, terjadi tegangan yang dihasilkan oleh motor itu tidak bisa masuk ke transistor yang bisa merusak sampai ke mikrokontroler. Nah, berikut adalah beberapa kondisi pin saat bridge dijalankan ya. Nah, di sini ada rangkaian bridge ini menggunakan switch. Lalu di sebelah kanan ada tabel. S1 ini switch 1 ya, ada di sebelah kiri. Switch 2 ada di sebelah kiri bawah, switch 3 ada di sebelah kanan atas, dan switch 4 ada di sebelah kanan bawah. Nah, saat kondisi switch 0 ini berarti switchnya tidak tersambung. Dan switch 1 dan saat switchnya berkondisi 1 ini berarti switchnya tersambung begitu. Nah, sekarang masuk ke kondisi pertama saat switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4 bernilai 0. Ya berarti tidak tersambung. Apa yang terjadi? Maka kondisi motor tidak akan berputar ya, karena tidak ada tegangan sama sekali yang masuk ke motor. Nah, selanjutnya bagaimana saat switch 1 dan switch 2 menyala, tapi switch 3 dan switch 4 bernilai 0 atau tidak ada tegangan yang masuk gitu. Jika switch 1 dan switch 2 ini terhubung, maka motor juga tidak akan berputar.
bahkan bisa terjadi konsleting ya, karena kan di sini VCC dan ground langsung bertemu ya, bahkan bertemu sebelum sampai masuk ke motornya, makanya bisa terjadi konsleting sehingga motor tidak akan berputar. Nah, selanjutnya kondisi di mana switch 1 terhubung, switch 2, 3 terputus, dan switch 4 terhubung. Maka motor akan berputar dalam kondisi clockwise atau searah jarum jam. Selanjutnya bagaimana kalau switch 1 tidak terhubung, switch 2 dan 3 terhubung, dan switch 4 terhubung. Maka motor akan bernilai JJW karena arus yang mengalir ini kan dari kanan ke kiri, sehingga memutar motor ke arah kiri atau counterclockwise gitu, atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, selanjutnya bagaimana kalau switch 1 dan 3 terhubung sedangkan 2 dan 4 terputus. Nah, switch 1 dan 3 ini kan sama-sama VCC ya, atau tegangan positif ya. Nah, saat kedua tegangan positif ini disambungkan ke sisi positif dan negatif motor, maka motor itu akan melakukan seperti break gitu. Break itu uh, motor diputar itu serasa agak berat gitu, karena dua tegangan yang sama masuk dalam satu buah motor, sehingga motornya nggak tahu harus ke arah mana, makanya terjadi break. Sama juga dengan ketika switch 2 dan switch 4 terhubung, dan switch 1 dan switch 3 terputus, maka juga akan terjadi break. Nah, bagaimana kalau semua switch dihubungkan? Maka motor tidak akan berputar. Nah, untuk presentasi teori cukup sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilakukan demo langsung pada rangkaian yang sudah kami jalankan di PCP.Metric. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demo rangkaian. Jadi yang pertama ini saya mencoba menghubungkan transistor PNP dengan NPN. Di sini memutarnya motor searah dengan jarum jam atau CW. Selanjutnya yang satunya ketika dihubungkan, maka arah motornya bergerak berlawanan dengan jarum jam atau JJW. Selanjutnya di sini kami juga melakukan percobaan dengan menggunakan microcontroller, yaitu Arduino Uno. Di sini kami menghubungkan pin-pin dari transistor tersebut dengan pin digital pin, yaitu pin 2, 3, 4, dan 5. Lalu saat melakukan percobaan, motor bergerak, yaitu 5 detik CW dan juga 5 detik JCW. Namun sebelum motor ini berpindah dari CW ke JCW terdapat jeda selama 1 detik. Itu bertujuan untuk mencegahnya terjadinya lonjakan daya dari CW ke JCW. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.